Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Desi Utami yang saat ini sedang melaksanakan Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025 Angkatan 1 dengan NDH 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tempat instansi saya bekerja, yaitu Inspektorat Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi, struktur organisasi, standar layanan, tugas dan fungsi, dan yang terakhir adalah Smart ASN. Yang pertama yaitu visi. Visi dari daerah Majalengka yaitu mewujudkan Majalengka Langkung Saya. Misinya adalah 1. Membangun kehidupan beragama dan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadaban. 2. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan berbasis desa serta tata ruang berkelanjutan. 4. Mengembangkan ekonomi inklusif dan produktif serta meningkatkan kemandirian pangan. 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, menetapkan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kolaboratif. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Majalengka dipimpin langsung oleh inspektur sebagai pemimpin inspektorat. Di bawah jabatan tersebut, inspektur didukung oleh sekretariat yang dibawahi oleh sekretaris. Bagian sekretariat membawahi bagian subbagian analisis dan evaluasi dan subbagian administrasi umum dan keuangan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh inspektur didukung oleh inspektur pembantu 1, 2, 3, 4, 5, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Inspektorat mempunyai fasilitas pelayanan untuk masyarakat, di antaranya pertama, penanganan pengaduan masyarakat, terdiri dari menerima pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor inspektorat melalui telepon, email, Instagram, atau aplikasi lapor. Kedua, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Itu ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Yang kedua, untuk dokumen yang sudah disiapkan, waktu penyelesaian bisa 1 hari kerja dan proses ini tidak dipungut biaya alias gratis. Dan yang ketiga, media komunikasi. Selain tatap muka, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan melalui telepon kantor inspektorat, email inspektorat, Instagram inspektorat, dan aplikasi lapor sebagai kanal pengaduan publik online. Saat ini saya bekerja di Inspektorat Majalengka dengan jabatan sebagai pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah ahli pertama. Berdasarkan Penerapan RB nomor 36 tahun 2020, tugas PPUPD meliputi memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan, memantau pencapaian standar pelayanan publik di daerah, memastikan daerah mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, mengawasi dampak pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah di tingkat desa, melakukan pemeriksaan tertentu berdasarkan penugasan atasan, dan meliputi penyiapan bahan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Ringkasnya, PPUPD bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, serta memanfaatkan teknologi informasi demi mendukung terwujudnya smart government. Ada 6 peran PPUPD dalam pencapaian tujuan transaksi, yaitu pengawal akuntabilitas kinerja, penjamin kepatuhan regulasi, pendorong peningkatan kualitas layanan publik, fasilitator perbaikan tata kelola, pencegahan penyimpangan korupsi, dan penguat smart government. Perwujudan Smart ASN terdiri dari integritas, memiliki kejujuran, komitmen moral dan etika dalam bekerja, nasionalisme, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, profesionalisme, memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi, berwawasan global, mampu berpikir terbuka dan kolaboratif, serta memahami isu, IT, menguasai teknologi informasi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, hospitality, ramah, sopan, dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, dan yang terakhir, networking, mampu membangun jejaring dan kolaborasi yang luas untuk menjunjung tinggi tugas dan fungsi.